Vladimir Putin buang dolar Amerika gunakan rubel dan yuan dalam transaksi gas dengan China. Mata uang dolar Amerika Serikat dibuang oleh Rusia sebagai mata uang untuk transaksi internasional mereka. Mata uang cadangan tradisional seperti dolar AS dan euro telah kehilangan kredibilitasnya sebagai dasar untuk penyelesaian internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan hal itu secara langsung. Negara-negara barat telah merusak fondasi sistem ekonomi global. Ada hilangnya kepercayaan pada dolar, euro, dan pound sterling. Ada hilangnya kepercayaan pada dolar, euro, dan pound sterling sebagai mata uang untuk melakukan transaksi, menyimpan aset dan cadangan. Katanya pada Forum Ekonomi Timur tahunan ke-7 di Vladivostok seperti diberitakan Rusia Today. Dia juga mencatat bahwa kecenderungan ini mendorong Rusia dan banyak negara lain untuk beralih ke mata uang lain terutama yuan Cina. Selangkah demi selangkah kami menjauh dari penggunaan mata uang yang tidak dapat diandalkan dan dikompromikan ini. Dan omong-omong, bahkan sekutu AS secara bertahap mengurangi tabungan dan pembayaran mereka dalam dolar menurut statistik. Saya akan mencatat bahwa kemarin Gazprom dan mitra Cina-nya setuju untuk membayar gas dalam rubel dan yuan dalam pembagian 50-50, kata Putin. Indeks dolar AS sepanjang pekan lalu menguat lebih dari 1% dan pada perdagangan Senin sore ini masih naik tipis 0,04% ke 99,83. Indeks yang mengukur kekuatan dolar AS ini berada di level tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Bank Sentral AS atau The Fed akan agresif dalam menormalisasi kebijakan moneternya di tahun ini. Guna meredam inflasi membuat dolar AS perkasa. Notula rapat kebijakan moneter edisi Maret yang dirilis Kamis pekan lalu menunjukkan bagaimana agresifnya The Fed akan bertindak. Tidak hanya akan menaikkan suku bunga, neraca Wall Street akan The Fed juga akan dikurangi dengan nilai yang jumbo. Dengan mengurangi nilai, artinya The Fed akan melepas obligasi pemerintah dan efek beragun aset yang dimiliki sehingga bisa menyerap likuiditas. The Fed pada bulan lalu menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 0,25% sampai 0,5% dan masih akan menaikkan suku bunga 6 kali lagi di tahun ini. Bahkan pada bulan depan suku bunga diperkirakan naik 50 basis poin, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Selain itu, nilai neraca yang saat ini nyaris 9 triliun US dollar akan dikurangi 95 miliar US dollar per bulan. Dengan rincian obligasi 60 miliar US dollar dan efek berangun aset 35 miliar US dollar. Pengurangan nilai neraca tersebut nilainya 2 kali lipat ketimbang yang dilakukan pada tahun 2017 sampai 2019. Alhasil indeks dolar AS sepanjang pekan lalu menguat lebih dari 1% dan hingga sore ini masih naik tipis 0,04% ke 99,83. Meski The Fed akan agresif dalam menormalisasi kebijakannya tahun ini, tetapi para pelaku pasar justru mengurangi kepemilikan dolar AS. Hal tersebut terlihat dari posisi spekulatif dolar AS berdasarkan data Commodity Future Trading Commission yang dirilis Jumat pekan lalu. Data tersebut menunjukkan pada pekan yang berakhir 5 April posisi beli bersih. Data tersebut menunjukkan pada pekan yang berakhir 5 April posisi beli bersih dolar AS mengalami penurunan nyaris 2 miliar US dollar menjadi 14,13 miliar US dollar. Penurunan tersebut merupakan yang pertama setelah naik selama 5 pekan. Posisi spekulatif tersebut merupakan dolar AS melawan yen Jepang. Posisi spekulatif tersebut merupakan dolar AS melawan yen Jepang, euro, pound sterling, fresh, dolar Kanada, serta dolar Australia. Berkurangnya posisi spekulatif tersebut menjadi indikasi meski The Fed akan agresif menaikkan suku bunga. Tetapi sebagian pelaku pasar melihat dolar AS tidak akan menguat terlalu jauh. Salah satu sebabnya adalah resiko resesi yang dihadapi Amerika Serikat. Ketika The Fed agresif menaikkan suku bunga, ekspansi dunia usaha kemungkinan akan melambat. Di sisi lain, inflasi di Amerika Serikat saat ini berada di level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Ketika ekspansi dunia usaha melambat sementara inflasi masih tinggi, maka resiko resesi pun mengancam. Tanda-tanda akan terjadinya resesi terlihat dari inversi yang terjadi antara yield obligasi tenor 2 tahun dan 10 tahun.
Dalam situasi normal, yield obligasi jangka pendek akan lebih rendah dari jangka panjang. Tetapi jika investor melihat dalam jangka pendek, perekonomian akan memburuk, bahkan mengalami resesi, maka premi resiko yang diminta akan lebih tinggi. Hal tersebut membuat yield obligasi jangka pendek menanjak hingga lebih tinggi dari tenor jangka panjang yang disebut sebagai inversi. Kabar buruknya, hampir setiap terjadi inversi maka Amerika Serikat akan mengalami resesi. Berdasarkan riset dari The Fed San Francisco yang dirilis 2018 lalu menunjukkan sejak tahun 1955, ketika inversi yield terjadi maka akan diikuti dengan resesi dalam tempo 6-24 bulan setelahnya. Sepanjang periode tersebut, inversi yield treasury hanya sekali saja tidak memicu resesi. Inversi yield treasury tenor 2 tahun dan 10 tahun terakhir kali terjadi di Amerika Serikat pada 2019 lalu yang diikuti dengan terjadinya resesi. Meski juga dipengaruhi oleh pandemi COVID akibat virus corona atau COVID-19. Yield treasury AS kembali mengalami inversi pada Kamis, dan setelahnya para spekulan memangkas posisi net long dolar AS. Jika net long dolar AS menurun, posisi spekulatif rupiah justru berbalik dari jual menjadi beli. Hal tersebut terlihat dari survei 2 mingguan yang dilakukan oleh Reuters. Survei tersebut menggunakan skala -3 sampai 3. Angka negatif berarti pelaku pasar mengambil posisi beli. Mata uang Asia dan jual atau short dolar AS semakin mendekati -3, artinya posisi long yang diambil semakin besar.